Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Berapa orang? Kemana? Jadi sekarang kita akan belajar tentang bencana geologi. Nah, bencana geologinya itu yang kita ngomongin itu tentang gempa bumi. Awal tahun gempa 6,4 telah menjadi pusat kota Jayapura, 60 kali gempa susulan terjadi. Sejumlah kaca di restoran dan juga hotel rusak akibat gempa yang melanda kota Jayapura pada Senin dini hari. Hasil analisis BMKG saudara, pusat gempa berada di darat, tepatnya di 14 km arah timur laut kota Jayapura, Papua, pada dalam 10 km. Hingga siang sudah ada 60 kali gempa susulan, namun skala kecil. Oke, keras sekali di sini, kita kelihatan semua pos. Tahun 2016, gempa berkekuatan 7,6 itu ada dalam 16 orang di bagian daratnya. Gempa dari ini menewaskan lebih dari 7.000 orang dan mengakibatkan 22.000 orang luka parah. Dan melihat gelombang tsunami setinggi 10 meter yang berujung pada kerusakan tanah pada serta ribuan lombok. Gempa bumi bisa terjadi walaupun bumi terlihat diam. Mengapa gempa bumi bisa terjadi? Kita bisa lihat pertanyaannya ya. Walaupun bumi terlihat diam. Ada lagi nggak? Mengapa kita harus melindungi atau tertanam saat gempa terjadi?
gempa bumi bisa terjadi walaupun bumi terlihat diam. Menurut kami, karena pergerakan lempeng-lempeng bumi dibahakan seperti potongan besi kulit jeruk yang saling bergerak dan bisa bergeser dan bertabrak. Mengapa tanah bisa terjadi bergetar saat terjadi gempa bumi? Karena ada pergerakan lempeng atau keretakan lempeng bumi. Mengapa gempa tektonik dapat menimbulkan kerusakan yang besar? Karena gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan atau pergeseran lempeng bumi. Mengapa gempa runtuhan jarang dirasakan oleh banyak orang? Karena gempa runtuhan terjadinya di dalam tanah dan dalam gua, kapur atau tambang bawah. Sarah, kalau mau ngasih tahu ini jawabannya sebenarnya lah. Nah, pertama itu ada mengapa gempa bumi bisa terjadi walaupun bumi terlihat diam. Oke, karena kan di bumi itu kan ada banyak lapisannya ya, dari permukaan bumi, terus ke apa namanya, mantel sampai ke inti, itu ada di dalam. Nah, jadi ketika lapisan bumi itu ada yang menyebabkan gempa itu namanya lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu adanya di antara mantel dan juga gerak bumi. Jadi ketika bumi terlihat diam, tapi di bawah gerak bumi itu bergerak mantel. Nah, itu ada yang menumbuhkan. Nah, otomatis banyak menyebabkan getaran kan di atasnya, di daerah atas bumi itu. Nah, itu awal mula terjadinya gempa bumi. Nah, setelah itu ada mengapa gempa tektonik dapat mengakibatkan kerusakan yang besar. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri itu kan kita itu adanya di daerah dingin api Pasifik. Nah, di mana itu kan kita itu berbatasan dengan beberapa lempeng benua yang besar kayak Eurasia dan juga Australia. Nah, kalau yang sering menyebabkan gempa bumi dengan kerusakan yang besar itu biasanya magnitudo juga atau kekuatan gempa itu kuat, tinggi gitu. Bahkan juga kalau misalkan ada di dalam laut, rupanya itu bisa mengakibatkan tsunami. Nah, yang kelima, mengapa kita harus berlindung dengan tenang saat gempa terjadi? Nah, supaya tidak panik. Yang pertama, kedua, supaya kalian tuh tenang saat menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Itu. Nah, pertanyaan nomor 4, mengapa gempa runtuhan jarang dirasakan oleh banyak orang? Nah, gempa runtuhan itu kan adanya di dalam lapisan kerak bumi. Nah, di lapisan kerak bumi sendiri itu ada beberapa lapisan lagi. Jadi kayak ada lapisan batuan, lapisan tanah, lapisan tanah, dan juga ada lapisan air. Nah, kalau misalkan beberapa lapisan tersebut tidak kuat atau ada yang hilang, maka akan terjadi gempa runtuhan yang tidak kencang sih, kekuatan gempa magnitudo itu. Tapi itu bisa menyebabkan beberapa kerusakan. Contohnya itu shield fault yang ada di beberapa daerah. Kayak kalau di Indonesia itu yang kemarin baru terjadi itu di daerah Sumatera Barat. Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok 1, mengapa tanah bisa bergetar saat gempa bumi? Nah, tanah bergetar saat gempa bumi itu kan ditimbulkan dari getaran yang terjadi antara lempengan tektonik yang bertemu ya. Nah, kan getarannya kan bisa kekuatannya, jadi energinya tuh tersalurkan sampai ke atas yang sekarang kita pegang ini. Begitu. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih lanjut, lebih memahami, nanti kita bisa memutar video, lihat videonya. Pertanyaan, kalau skala 9,1 itu ada yang banyak dan segitu parah, apa jadi? Kalau keseluruhannya ada yang berskala 10, 15, bahkan 20. Sebenarnya itu berapa kuat sih gempa bumi itu? Ternyata gempa yang paling kuat dapat ada di Libera dengan skala 9,5. Gempa ini menghasilkan ombak gede banget sampai ke seberang samudra dan tapi itu sangat banyak di Jepang dan Filipina dan Pulau Jawa dan di China. Lalu apakah dikatakan? Jangan panik, sebenarnya gempa seperti itu tiada banyak. Tapi ternyata artinya gempa bumi itu ternyata paling banyak ada di bawah 10. Kenapa begitu? Sehingga zaman dulu karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas angkasa